Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ibu. Sehat semua ya? Alhamdulillah, Bu. Ya, syukurlah. Anak-anak, marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya lah kita masih diberi kesempatan serta kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran geografi pada hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membuka pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta yang memimpin doa, Nak Wandi. Silahkan, Nak Wandi. Ya, Bu, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, nah anak-anak, sekarang Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ibu akan panggil satu persatu. Erlin. Hadir, Bu. Sehat ya. Sehat, Bu. Andi. Ada, Bu. Ada. Rini. Hadir, Bu. Oke, anak-anak. Hari ini kita akan memasuki materi tentang penyebab perubahan iklim. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan gambaran sedikit tentang materi kita pada hari ini. Silahkan didengarkan. Anak-anak, apakah kalian dalam kehidupan sehari-hari itu pernah merasa kepanasan dan kedinginan? Pernah, Bu. Nah, coba Wandi mungkin bisa memberikan pendapat tentang kepanasan dan kedinginan tadi. Coba Wandi. Kami bisa merasakan kepanasan apabila matahari terbit dan pada saat musim kemarau, dan akan merasa dingin apabila matahari sudah tenggelam, atau malam hari dan juga pada saat musim penghujan. Oke, terima kasih Wandi ya, sangat bagus paparannya. Nah, jadi anak-anak ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita pernah merasa yang namanya kepanasan dan kedinginan. Nah, kedua hal tersebut anak-anak ini merupakan perubahan iklim yang terjadi di suatu daerah ya, bahkan di seluruh dunia. Sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari materi tentang apa? Tentang perubahan iklim, Kak, Bu. Perubahan iklim. Ya, tentang perubahan iklim. Lalu kita mempelajari materi tentang klasifikasi ya, klasifikasi iklim global. Nah, jadi anak-anak ya jangan lupa setelah Ibu memberikan materi hari ini, tolong materinya dipelajari kembali ketika di rumah. Oke, anak-anak, kita akan lanjut ya. Ini materi kita pada hari ini, penyebab perubahan iklim. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, melalui pendekatan scientific discovery learning, peserta didik mampu memahami materi tentang penyebab perubahan iklim karena faktor alamiah, perubahan iklim karena aktivitas manusia. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu punya satu soal. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada dua gambar. Pertanyaannya, fenomena apa yang terjadi pada kedua gambar tersebut? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Saya, Bu. Ya, Nak Herli. Kalau menurut saya tuh, Bu, pada gambar satu itu fenomena yang terjadi penebangan hutan secara besar-besaran, Bu. Sedangkan pada gambar yang kedua, fenomena kekeringan yang terjadi di suatu wilayah yang diakibatkan karena musim kemarau. Sangat bagus jawabannya. Terima kasih ya. Nah, jadi anak-anak ya, gambar pertama itu fenomena penebangan hutan ya, yang terjadi secara besar-besaran yang dilakukan oleh manusia. Nah, sedangkan gambar kedua ini adalah ya peristiwa fenomena kekeringan ya yang terjadi di suatu wilayah yang diakibatkan karena terjadinya musim kemarau. Oke, pertanyaan kedua. Apa yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut? Pada gambar satu, Bu, disebabkan oleh manusia itu sendiri, Bu. Sedangkan pada gambar yang kedua itu karena faktor alam tersebut. Bagus ya, terima kasih Nak Herlin. Oke, sekarang kita lanjut.
Nah, kita masuk ke materi inti. Yang pertama, penyebab perubahan iklim. Nah, ya, ada 3 faktor yang menjadi penyebab perubahan iklim. Faktor pertama yaitu radiasi matahari, kemudian yang kedua perubahan komposisi atmosfer, dan yang ketiga perubahan di permukaan bumi. Ketiga faktor tersebut ya, ini yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim di dunia maupun di Indonesia. Yang A, perubahan iklim karena faktor alamiah. Perubahan faktor iklim karena faktor alamiah itu yang pertama, mekanisme umpan balik. Ya, ini merupakan gambar ilustrasi mekanisme umpan balik. Kondisi permukaan bumi ya, dengan sedikit atau tanpa gas rumah kaca. Kemudian gambar kedua, dalam atmosfer dengan gas rumah kaca. Jadi yang kedua, mekanisme tektonisme merupakan salah satu penyebab ya eksternal. Nah, perubahan iklim adalah perubahan permukaan bumi. Teori yang ketiga yaitu teori orbit bumi, dikemukakan oleh Milankovitch, bukan COVID-19 ya anak-anak ya. Ya, teori Milankovitch adalah suatu teori yang memberikan penjelasan mengenai variasi siklus. Siklus di sini hampir sama dengan pergerakan ya. Pergerakan yang dialami oleh bumi. Yang keempat, variasi radiasi matahari. Kelima, partikel atmosfer. Atmosfer ya. Ini berkaitan dengan bintik matahari. Yang pertama itu partikel dekat permukaan. Kemudian yang kedua itu erupsi vulkanik. Perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia. Di antaranya yang pertama itu emisi aerosol ke atmosfer. Yang kedua gas rumah kaca. Yang ketiga perubahan lahan. Perubahan lahan juga berpotensi ya mempengaruhi iklim di daerah tertentu. Jadi anak-anak ya, perubahan bentuk lahan di sini ini juga bisa berpengaruh terhadap perubahan iklim dan berpengaruh terhadap suhu di permukaan bumi. Oke, lanjut. Yang keempat, pemanasan global. Nah, pemanasan global ini pada dasarnya ini adalah peningkatan suhu udara rata-rata di permukaan bumi. Lanjut. Gejala perubahan iklim. Kita bisa mengetahui gejala perubahan iklim yang terjadi di bumi kita. Gejala perubahan iklim secara global ya dapat diidentifikasi dengan beberapa fenomena yang terjadi. Nah, fenomena yang dapat menjadi tolak titik ukurnya itu adalah fenomena El Nino dan La Nina. El Nino. Nah, pengertian El Nino ya merupakan salah satu bentuk penyimpangan iklim di Samudra La Nina, yaitu fenomena turunnya suhu di suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik ya dengan suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan kawasan yang ada di sekitarnya. Nah, anak-anak, materi kita cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjut ke tahap diskusi. Ya. Nah, ini LKPD-nya, ini petunjuknya ya. Sudah Ibu share di grup ya tadi pagi. Ya, Bu. Ya, soalnya ada 3 soal ya. Ini soal pertama, soal kedua, dan ketiga. Silakan kalian diskusikan terlebih dahulu jawabannya ya. Nah, setelah kalian menjawab hasil diskusi ini, silakan di bagian akhir kalian membuat kesimpulan ya, kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 10 menit cukup ya. Mulai dari kelompok 2 bisa nggak, Bu? Oke, bisa, silakan. Baik, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan atau memberitahukan hasil diskusi kami. Yang pertama itu, Bu, gambar pemanasan global. Tercatat kenaikan suhu berkisar 0,4 sampai 1 Celcius. Gambar yang kedua. Gambar yang pertama itu adalah kondisi permukaan bumi dengan sedikit atau tanpa gas rumah kaca. Permukaan bumi akan terus-menerus memancarkan radiasi. Sedangkan pada gambar yang kedua itu, gambar B, dalam atmosfer dengan gas rumah kaca, permukaan bumi tidak hanya menerima energi dari matahari, tetapi juga energi intramerah. Gambar yang ketiga itu, Bu, yang pertama itu adalah gunung salju atau es, Bu, terjadi karena faktor alam tersebut. Sedangkan yang gambar kedua itu kekeringan juga terjadi karena faktor alam tersebut. Sedangkan gambar yang ketiga itu adalah pabrik aktivitas manusia, Bu. Sekian yang dapat kelompok kami jelaskan, kurang dan lebihnya kami
Kami mohon maaf, Bu. Terima kasih Nak Herlin, sudah bagus hasil diskusinya. Oke, selanjutnya kelompok terakhir sudah selesai? Belum, Bu. Belum. Oke. Kalau belum selesai nanti Dozan bisa dikirim hasil diskusinya ke grup WA kelas ya. Jadi dari hasil diskusi kita, Ibu akan bahas sedikit. Nomor 1 ini merupakan gambar perubahan lahan yang terjadi di 3 negara ya. Negara berpendapatan tinggi, menengah, dan juga yang berpendapatan rendah. Soal nomor 2, gambar pertama yaitu keadaan permukaan bumi tanpa efek rumah kaca. Kaca dan permukaan bumi di sini belum layak huni karena masih dalam berbentuk es. Kemudian gambar kedua, permukaan bumi yang sudah dalam dampak atau efek rumah kaca. Ya, dan di sini permukaan bumi kita ini sudah layak huni. Kemudian gambar nomor 3, perubahan iklim yang diakibatkan oleh faktor alam yaitu gambar 1 dan gambar 2. Sedangkan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yaitu gambar nomor 3. Hasil diskusi kalian hari ini sudah sangat baik ya. Nah, setelah kita memaparkan hasil presentasi kita ya, Ibu minta silakan masing-masing kelompok membuat kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kalian pada hari ini. Kesimpulan dari kelompok 2, Bu. Ya, silakan. Herlin. Kesimpulan dari pemanasan global, dengan terjadinya pemanasan global, maka berbagai faktor iklim akan terganggu, sehingga secara jangka panjang iklim akan mengalami perubahan. Terima kasih, Herlin. Oke, lanjut kelompok berikutnya. Oke, dari kelompok Imam. Ya, silakan Imam. Jadi di sini kami menyimpulkan, kami bisa mengetahui bahwa perubahan iklim pada bumi itu bisa memberikan dampak kepada permukaan bumi, baik kenaikan suhu panas ataupun dingin. Oke, terima kasih Imam. Diskusi kalian pada hari ini sudah bagus sekali ya, semuanya sudah aktif ya. Hasil dari presentasi kalian juga sudah bagus ya, sudah mantap deh pokoknya ya. Nah, ini kesimpulan materi kita pada hari ini ya. Penyebab perubahan iklim disebabkan oleh faktor alamiah ya, yaitu mekanisme umpan balik, mekanisme lempeng tektonik, perubahan orbit bumi, variasi radiasi matahari, dan partikel di atmosfer. Kemudian yang kedua, penyebab perubahan iklim karena aktivitas manusia, yaitu emisi aerosol ke atmosfer, gas-gas rumah kaca, perubahan lahan, dan pemanasan global. Kemudian yang ketiga, El Nino. El Nino merupakan salah satu bentuk penyimpangan iklim di Samudra Pasifik yang ditandai dengan kenaikan suhu permukaan laut di daerah Khatulistiwa, bagian tengah dan timur. Dan yang keempat, La Nina adalah kondisi yang berlawanan dengan El Nino, yaitu fenomena turunnya suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik dan suhu lebih rendah dibanding kawasan sekitarnya. Nah, jadi ini kesimpulan materi kita pada hari ini, anak-anak. Oke, anak-anak, Ibu ada tugas untuk kalian, tugas PR di rumah, ya. Sudah Ibu share di grup, ya. Sudah Ibu share di grup, ada 5 soal. Batas waktu pengumpulannya itu jam 4 sore. Jika nanti kalian ada yang mengumpulkan lewat dari batas waktu yang sudah Ibu tentukan, Ibu akan berikan sanksi, ya. Sanksi yang pertama, soalnya akan Ibu tambah menjadi 2 kali lipat, ya. Sanksi kedua, ya, nilainya akan Ibu kurangi. Seperti itu. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan masuk ke materi dampak perubahan iklim dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. Pembelajaran kita sudah selesai dan di akhir pembelajaran kita, maka kita akan menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Ya, Ibu minta kepada Nak Dozan untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, ya. Terima kasih anak-anak atas kehadirannya pada hari ini. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu.